Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video sebelumnya kita telah membahas materi tentang besaran dan angka penting. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang instrumen pengukuran. Yang pertama kita bahas yaitu alat ukur panjang. Nah, salah satu alat ukur panjang adalah mistar. Mistar memiliki skala terkecil sebesar 1 mm dan ketelitian sebesar 0,5 mm. Alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian sebesar 0,1 mm. Oke, kita perhatikan gambar. Nah, di sini terdapat bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, yang ini adalah rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari dua rahang, yaitu rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah. Rahang dalam berfungsi untuk mengukur diameter luar serta ketebalan benda. Selanjutnya ada rahang luar. Rahang luar juga mempunyai dua rahang seperti rahang dalam, yaitu rahang tetap atas dan rahang sorong atas. Fungsi rahang luar adalah untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Selanjutnya ada tangkai ukur kedalaman. Nah, fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Lalu ada tombol pengunci. Fungsinya adalah untuk menahan bagian-bagian yang bergerak, sehingga pemakai bisa mengukur dengan lebih mudah. Selanjutnya ada skala utama. Skala utama berfungsi untuk mengukur real benda tersebut. Sedangkan yang ini skala Nonius, fungsinya adalah untuk mengukur suatu benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,1 mm. Nah, jadi skala yang atas itu disebut dengan skala utama dan skala yang bawah disebut dengan skala Nonius. Hasil pengukuran dari jangka sorong dirumuskan dengan skala utama ditambah skala Nonius dikali 0,01 cm. Oke, kita ke contoh soal. Seorang siswa mengukur diameter sebuah koin menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran diameter koin tersebut adalah Nah, kita lihat dulu skala utamanya yang di atas. Patokannya adalah angka 0 pada skala Nonius. Garis ini adalah batas pengukurannya, maka besar skala utama adalah 3,3. Lalu untuk skala Nonius, kita cari skala yang berhimpit dengan skala utama. Nah, dapat kita lihat bahwa skala yang berhimpit adalah garis yang ini. Nah, maka besar skala utamanya adalah 7. Kita masukkan ke rumus. Hasil pengukuran sama dengan SU ditambah SN dikali 0,01 cm. 3,3 ditambah 7 dikali 0,01 cm. 0,01 dikali 7 sama dengan 0,07
kita tambahkan dengan 3,3, maka hasil pengukurannya sebesar 3,37 cm. Apa saja kegunaan dari jangka sorong? Yang pertama adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda yang berukuran kecil atau tipis, seperti seng, plat aluminium, dan sebagainya. Lalu, untuk mengukur diameter luar suatu benda yang berbentuk bulat atau lingkaran, seperti kelereng, uang koin, dan sebagainya. Yang ketiga adalah untuk mengukur diameter dalam suatu benda yang berbentuk lingkaran berongga, seperti cincin, gelang, dan sebagainya. Dan yang keempat, untuk mengukur kedalaman suatu benda yang berbentuk tabung, seperti botol, gelas, dan sebagainya. Oke, alat ukur yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Nah, ketelitian dari mikrometer sekrup sebesar 0,01 mm. Nah, jadi mikrometer sekrup ini lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong dan mistar. Berikut ini adalah gambar mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini sama seperti jangka sorong, memiliki skala utama dan skala Möbius. Hasil pengukuran dari mikrometer sekrup dirumuskan dengan skala utama ditambah skala Möbius dikali 0,01 mm. Contoh soal, seorang siswa mengukur diameter sebuah pipa menggunakan mikrometer sekrup. Hasil pengukuran diameter pipa tersebut adalah, nah ini dia hasil pengukuran pipanya. Kita lihat skala utamanya. Untuk menentukan skala utama, kita lihat garis yang terakhir muncul atau yang paling dekat dengan skala Möbius. Nah, garis yang paling dekat dengan skala Möbius adalah garis yang ini. Jika ini adalah 3, ini adalah 4, maka yang bawah adalah 3,5, berarti ini adalah 7,5. Besar skala utamanya adalah 7,5. Untuk skala Möbius kita lihat yang segaris dengan skala utama. Nah, ini dia. Jika ini 15, maka ini 16, 17, 18, 19. Skala Möbiusnya sebesar 19. Kita masukkan ke rumus, maka 7,5 ditambah 19 dikali 0,01 mm. 19 dikali 0,01 sama dengan 0,19. Maka 0,19 ditambah 7,5 sama dengan 7,69 mm. Didapatlah hasil pengukuran dari diameter pipa sebesar 7,69 mm. Apa saja kegunaan dari mikrometer sekrup? Yang pertama adalah untuk mengukur ketebalan benda yang sangat tipis, seperti kertas, lempeng baja, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk mengukur diameter luar suatu benda yang sangat kecil, seperti kabel, kawat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah untuk mengukur garis tengah lubang pada suatu benda yang cukup kecil. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur kedalaman suatu lubang yang cukup kecil, seperti lubang pipa. Nah, tadi kita telah membahas tentang alat ukur panjang. Sekarang, tentang alat ukur massa. Alat ukur massa, contohnya adalah neraca sama lengan,
seperti gambar. Nah, neraca ini biasanya digunakan di toko emas. Selanjutnya ada neraca analog. Lalu ada neraca lengan gantung. Nah, neraca ini banyak digunakan di pasar-pasar untuk menimbang barang. Lalu ada neraca Bauhaus. Selanjutnya yaitu neraca pegas. Nah, neraca ini banyak digunakan di laboratorium fisika karena lebih mudah dalam mengukur massa benda yang ringan. Lalu ada neraca digital. Nah, neraca digital ini adalah alat ukur massa otomatis yang lebih praktis. Dan masih banyak lagi contoh-contoh alat ukur massa lainnya. Selanjutnya yaitu alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu ini contohnya adalah stopwatch. Lalu ada yang namanya jam pasir. Dan juga jam tangan atau arloji. Oke, cukup sekian tentang materi instrumen pengukuran. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.